Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk aja ke SPS-nya. Saya udah masuk ke dalam SPS. Nah, jadi kita harus menggunakan data, dan ini saya menggunakan data sampel. Ini adalah data seorang peneliti buat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata pelajaran siswa aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak banyak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Ini adalah datanya. Ada 12 orang siswa dengan data nilai rata-rata OSIS. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam SPS-nya dulu dan ketikkan di variable view dengan kolom name dengan hasil dan di kolom label dengan hasil belajar. Nah, itu di measure kita tekan dengan scale. Nah, kembali ke data view, kita kopikan nilai rata-rata yang ada dalam word tersebut dalam hasil. Ini sudah terpastikan, jadi kita langsung saja menggunakan analisis, menggunakan compare means dan one sample t-test. Nah, kita belajar ini kita masukkan ke dalam test variable dan test value kita gunakan dengan 75 karena peneliti menggunakan 75 sebagai perbandingan untuk nilai rata-rata nilai siswa OSIS. Oke, di sini kita dapati hasilnya, kita perbesar. Nah, ini dapat dibacakan bahwasan N adalah jumlah dari rata-rata siswa atau data rata-rata siswa yang digunakan, dan min adalah rata-rata dari 12 siswa tersebut, yaitu 77,98. Dan di sini ada standar deviation-nya 3,56596. Dan yang paling terpenting adalah di sini, yaitu signifikasi 2 tel-nya atau signifikasi 2 tel. Ini kita dapati signifikasi tel-nya adalah 0,014. Jadi ini lebih kecil dari 0,05. Artinya HO-nya ditolak. Jadi nilai rata siswa sama dengan 75. Pada video selanjutnya akan melakukan uji statistik menggunakan parent sample test, dan di dalam variable view ini kalian perlu membuat tes 1 dan tes 2. Kita langsung aja masukkan analisis dan ambil comparison dan juga ambil parent sample test. Selanjutnya kalian perlu masukkan tes 1 dan juga tes 2. Setelah itu oke, dapatlah hasilnya. Di sini kita dapat hasilnya. Parent sample correlation-nya adalah 15 orang, bukan tes, dan durasinya adalah 0,28 dan signifikasinya 0,3. Jadi di sini signification detailnya adalah 0,001. Artinya ini kecil dari 0,05, dan itu membuktikan bahwasannya HO-nya ditolak. Di dalam analisis tersebut, data tersebut, bahwasannya di pelatihan tersebut dari tes 1 dengan tes 2 mengalami perubahan yang berarti. Nah, signification 2 telnya adalah 0,01. Nah, baiklah. Pada video selanjutnya saya akan bahas tentang uji statistik independen t-test. Nah, jadi di sini saya sudah masukkan name dengan dua variabel, yaitu hasil dan juga kelompok. Nah, di dalam kelompok ini yang perlu kita ketahui. Nah, sebelum itu kita buat dulu label di sini. Belajar hasil pelatihan, ini kelompok. Nah, dalam value ini kalian perlu mengisikan di kelompok itu value 1 adalah kelompok kontrol sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ini adalah kontrol dan label kontrol. Nah, kita masukkan juga dengan value 2 dengan variabel yang kodenya adalah perlakuan. Nah, kontrol di sini adalah siswa yang tidak mendapatkan pelatihan, dan sedangkan perlakuan adalah siswa yang mendapatkan pelatihan gitu. Jadi kita oke kan sesuai dengan yang ada di sini, yaitu perlakuan dari 15 siswa dan juga kontrol dari 15. Jadi selanjutnya kita akan melakukan analisis. Sebelum itu kita masukkan dulu datanya.
di hasil di sini kita masukkan tes akhir ini 15 siswa yang tidak mengikuti latihan. Dan seperti itu juga kembali kita masukkan juga yang mengikuti latihan dengan kode perlakuan. Itu 15. Nah, ini kan kelompok masih kosong. Jadi kelompok inilah gunanya ada kode 1 dan 2, yaitu value tadi. Kan ini dalam SPSS yang kelompok ini. Dengan 15 untuk kelompok 1 atau dengan kontrol. Nah, value 2, angka 2 ini kita buktikan dari 30 atau dari 16 sampai dengan 30. Nah, setelah dapati seperti ini, kita akan melakukan uji analisisnya dengan melakukan analisis dan ambil komparsemen, setelah itu ambil independent sample t-test. Nah, pada kolom ini kita masukkan hasil latihan ke dalam tes variabel, kelompok kita masukkan dalam grouping variabel. Akan define group dengan value 2 dengan value 2. Lalu tekan OK. Di sini kita dapati hasilnya dari uji analisis data yang tadi, independent sample. Ini ada grup statistik. Ini ada dua kelompok yang tadi kita gunakan, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan. Nah, kita lihat jumlahnya ada 15. Apa perbedaan antara rata-ratanya? Ini kelompok kontrol mendapatkan 24,7 dan sedangkan kelompok perlakuan mendapatkan 29,8667. Dapat disimpulkan, kita melihat tabel independent sample t-test ada signifikansi totalnya ini 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. yang log HO-nya adalah ditolak. Terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan juga kelompok pelakuan. Dengan nilai rata-rata yang paling tinggi adalah kelompok pelakuan dengan nilai 29,86. Sekian aja video kan dengan materi one sample t-test dan juga pair sample t-test sudah independent sample. Ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.